This is Virtual Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan September sudah hadir, berarti bulan Agustus 2022 sudah lewat. Namun beberapa peristiwa yang menghiasi selama bulan Agustus 2022 kita akan kupas. Lebih banyak dihiasi oleh drama-drama dari Duren 3. Ini dia beberapa peristiwa yang terjadi selama bulan Agustus 2022 di News of the Month. Bersama saya Budi Utomo. 1 Agustus, sebanyak 9 partai politik meramaikan hari pertama pendaftaran peserta pemilu 2024. KPU membuka pendaftar peserta pemilu 2024 hingga 14 Agustus 2022. Dari 40 parpol yang mendaftar, 24 parpol lulus verifikasi. 8 Agustus, Olivia Newton-John meninggal dunia dalam usia 73 tahun. Artis musikal Inggris Australia yang terkenal lewat film Grease ini meninggal setelah 30 tahun melawan kanker. 9 Agustus, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kasus Brigadir J harus diusut dan diungkap tuntas, tidak ditutupi dan harus transparan. 9 Agustus, Mabes Polri menetapkan Irjen Polisi Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Ferdi Sambo terancam hukuman mati. Kapolri juga mengatakan ada 31 anggota Polri telah diperiksa. Sementara Bareskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka. 12 Agustus, Timnas Indonesia U16 berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022. Kejayaan ini dipersembahkan untuk bangsa Indonesia di momen hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. 12 Agustus, penulis novel Ayat-Ayat Setan Salman Rushdie ditikam orang di New York. Ia dilaporkan ditusuk di atas panggung ketika akan mengisi sebuah acara sastra di New York, Amerika Serikat. Novelis asal India itu berpotensi kehilangan matanya. Pria berumur 75 tahun itu juga dikabarkan mengalami kerusakan saraf di bagian lengan dan luka di bagian hati. 19 Agustus, Mabes Polri melalui Irwasum Komjen Agung Budi Marioto mengumumkan status hukum terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Status Putri Chandrawati ini menyusul FS, Barda RE, dan Barada RR, dan juga KM. Mabes Polri juga sudah menemukan CCTV. 20 Agustus, KPK menangkap Rektor Unila, Profesor Dr. Karomani bersama 7 orang lainnya. KPK menetapkan Karomani sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Nilai suap diduga mencapai 5 miliar rupiah. 23 Agustus, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selanjutnya, Komisi 3 juga memanggil Kapolri pada hari berikutnya. 25 Agustus, sidang kode etik terhadap Irjen Ferdi Sambo digelar di Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, Sambo mengajukan surat pengunduran dirinya, namun hasil sidang kode etik yang berjalan selama 15 jam tersebut menetapkan Sambo dipecat karena melanggar kode etik Polri. Sementara itu, istri Sambo juga diperiksa sebagai tersangka pada 26 Agustus 2022. 29 Agustus, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar di kediaman Ferdi Sambo di Jalan Saguling dan di Jalan Duren 3. Rekonstruksi sebanyak 78 adegan ini dilakukan oleh 5 tersangka yang mengenakan baju tahanan, kecuali Putri Chandrawati. Jalannya rekonstruksi ini juga disaksikan oleh Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Sementara kuasa hukum dari Brigadir Yosua merasa kecewa karena dilarang masuk. 30 Agustus, mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev meninggal dunia dalam usia 91 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dalam upacara pemakaman pada 3 September 2022. Pemakaman Gorbachev juga tidak dilakukan secara kenegaraan seperti mendiang Boris Yeltsin. Demikian News of the Month bulan Agustus 2022. Sampai jumpa bulan depan, saya Budi Utomo, Virtual Radio. Stay tune terus ya di Virtual Radio.